Oke, ini tips ngomong di depan kamera dari orang yang nggak bisa ngomong di depan kamera. Sebelum bikin video ini, gue tuh udah riset gimana sih caranya untuk ngomong di depan kamera. Dan yang gue temukan, semua videonya itu ngajarin lu ngomong di depan kamera, tapi nggak pernah ngasih tahu personal experience mereka untuk ngomong di depan kamera itu seperti apa. Which is what I'm trying to tell in this video, supaya lu itu bisa lebih kebayang gimana sih sebenarnya cara ngomong di depan kamera. Aduh, ini kan gue nggak bisa nih ngomong depan kamera. Yang pertama, biasanya gue ngasih tau orang the first step of doing everything atau misalnya lu untuk improve adalah realization. Jadi yang pertama, lu itu harus realize ngomong di depan kamera itu aneh dan gak natural. Karena untuk lu berbicara, biasanya lu butuh lawan bicara, which is orang lain. At least di case ini, lu itu tidak berbicara sama orang lain, tapi lu berbicara dengan kamera, benda mati. Kamera nggak bakal ngasih lo feedback, nggak bakal ngasih tahu lo apa yang harus dikatakan selanjutnya. Which is kenapa ngomong di depan kamera itu aneh banget. Yang gue lakukan sendiri sekarang itu nggak nyaman banget. Jadi lo akan merasakan hal itu juga. Tapi lo harus sadar memang perasaannya itu seperti itu. Dan memang rasanya itu tidak wajar. Jadi the first step itu lo harus sadar kalau ini tuh sesuatu yang unnatural, yang tidak biasanya, yang di luar dari kebiasaan. Oke, yang kedua, orang itu takut dan selalu merasa takut untuk ngomong di depan kamera itu karena mereka itu takut mukanya jelek, mukanya aneh, mereka akan membuat wajah yang tidak semestinya. Tapi lu juga harus nyadar kalau muka lu yang bakal ngomong di depan kamera itu muka lu juga sehari-hari. Jadi kalau misalnya lu ngerasa muka lu ngomong di depan kamera itu jelek, berarti lu sehari-hari juga ya kayak gitu mukanya jelek gitu. Jadi lu coba harus lebih percaya diri buat kayak ngelihat kayak oke, ini sebenarnya ekspresi-ekspresi yang aneh. Yang kalau misalnya kita zoom in atau misalnya kita pause videonya itu jelek, itu lu harus mewajarkan ekspresi-ekspresi tersebut gitu. Dan justru lu itu semestinya nggak harus takut karena ketika lu ngomong depan kamera itu bisa diedit, bisa di-cut. Ada banyak hal yang lu bisa ubah yang membuat video itu lebih bagus gitu. Jadi gua ngomong dari tadi, ini mungkin gua udah ngulangin hal-hal yang sama yang gua pengen ngomongin itu berkali-kali. Makanya lu nonton video ini sedikit tidak terlalu aneh dan mungkin pasti beberapa dari lu bakal ngerasa video ini awkward karena ini juga one of the first time gue ngomong di depan kamera gitu. Gue nggak pernah ngomong di depan kamera sebelumnya. Hal kedua, lu harus ingat untuk membiasakan diri lu untuk membuat wajah yang aneh dan lu nggak harus takut justru karena lu bisa retake videonya. Banyak hal yang lu nggak perlu takutin lah pokoknya. Itu yang kedua. Terus next, yang ketiga, ini menurut gue yang paling penting. Ketika lu ngomong di depan kamera, lu itu suka bingung harus ngelihat kemana karena kalau lu ngelihat langsung ke lensa, which is yang gue pegang sekarang, ini lensanya. Itu lu tuh aneh gitu karena lu berinteraksi dengan orang, ngelihat langsung ke mata dia secara terus-terusan, itu sesuatu yang nggak wajar, nggak normal. Makanya lu ngerasa gua kok di depan kamera jelek banget. Iya karena lu liatin lensanya kayak gini. Kayak itu aneh banget nih, lu liatin lensa kayak gini nih. Itu aneh. Kayak nih, ini gue liatin langsung. Itu aneh rasanya pasti. Jadi solusi gua nih, lu kalau misalnya pakai handphone, lu lihat di sini ada lensa kan. Biasa orang nih lihat kamera gitu kan. Ya udah nih, set gitu. Mereka ngelihat ke sini. Oke. Meanwhile, lu itu bisa lihat ke sini, lu bisa lihat ke sini. Jadi lu tetap akan terlihat seperti lu melihat kamera, tapi sebenarnya lu nggak ngelihat kamera, lu ngelihat hal lain yang ada di dekat kamera itu. Itu yang membantu untuk video lu tuh nggak terlalu aneh, nggak berasa seperti videonya itu awkward. Jadi tips ketiga itu kayak gitu. Jadi sama halnya dengan kamera depan nih. Kamera depan kan. Lu tahu posisi kamera depan tuh ada di sini. Here. Oke. Terus berarti lu harus ngeliat ke sini dong. Ya enggak dong. Lu pasti kalau foto di kamera depan, lu pasti lihatnya ke layar. Which is kenapa foto kamera depan lu itu sering lebih bagus daripada kamera belakang karena lu itu selalu fokusnya itu bisa kepecah jadi ke layar instead of lu fokus ke sini. Itu yang menjadi penentu kadang video lu itu aneh atau nggak aneh gitu. Itu yang ketiga. Untuk ngomong di depan kamera, at the end of the day, lu itu butuh practice, oke? Lu itu butuh untuk latihan, lu itu butuh untuk memberanikan diri. Kenapa sih kayak gue berani bikin video kayak cara lihat di depan kamera gimana gitu, cara lu nge-record diri lu sendiri itu gimana? Karena kerjaan gue, jadi gue itu sering banget ngajarin orang cara untuk bergaya di depan kamera atau cara untuk supaya lu di depan kamera itu bagus dengan keseharian gue. Cuma gue pribadi itu nggak bisa ngelakuin itu. Kenapa gue pengen bikin YouTube channel? Supaya gue bisa belajar, gue bisa praktis, supaya gue bisa implement ilmu-ilmu yang gue
dapat dari melakukan semua konten ini ke kerjaan gue gitu. Oke, dari gue kayaknya itu aja. Ini videonya mungkin jelek banget, cause this is my first video ever on YouTube. I've never made content before on YouTube, jadi kayak mohon dimaafkan. Kayak kalau misalnya lo suka konten kayak gini, feel free buat lo subscribe, lo komen, terserah. Lo mau subscribe nggak subscribe terserah sih sebenarnya. Oke udah, anjing, susah banget cok, nggak gue, fuck.